Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu pamong penilai uji kinerja mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim SPDI yang merupakan guru pendidikan agama Islam dari SMK Negeri 53 Jakarta dan juga merupakan mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini akan mempraktekkan pembelajaran di kelas dengan modul tema etika menggunakan media sosial kelas 11 TKR 2 pada Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Oh, geleng-geleng doang. Hanya goleng-goleng saja. Sehat? Ada yang sakit? Sakit hati? Ya, untuk pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum mulai pembelajaran, dipimpin untuk berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Jurnalnya boleh? Ada? Jurnal kelasnya? Oke, boleh minta dibawa ke depan? Ada yang nggak masuk. Ya, oke, terima kasih. Ini Hil, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibuka untuk materi berikutnya dan kita akan bahas, yaitu kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Kita mulai. Untuk belajar kita adalah adab. Di pertemuan kita adab menggunakan media sosial. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Menggunakan adab media sosial menjelaskan. Nah, ini adalah dalilnya ada di Al-Qur'an maupun hadis. Jadi hanya dua ini. Andaikan hadis pun juga harus sahih, minimal hadis sahihnya. Kalau bukan hadis mutawatir. Ya, adab menggunakan media sosial. Outline-nya. Pertama, kenapa kok penting adab? Al-akhlaqu fauqal ilma. Akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi, segala sesuatu kalau tidak dikemas dengan menggunakan ilmu, maka tidak ada adabnya. Mau ilmu setinggi apapun, jika tidak dikemas dengan adab yang baik, maka semuanya itu akan sia-sia, akan hancur. Ya, karena sudah banyak, ya, betapa banyak orang yang pintar tapi adabnya hilang. Akhirnya semuanya ilmunya pun juga tidak tersalurkan, tersampaikan dengan baik. Ya. Pengertian media sosial. Ada yang tahu apa pengertian media sosial? Oke, coba boleh angkat tangannya dulu. Apa? Media sosial? Dunia maya, Pak. Dunia maya. Ada yang lain? Dunia digital. Dunia digital. Apalagi? Dunia kasat mata tidak? Ya. Kasat mata. Nampak. Tapi lo nggak nampak? Apa, Pak? Goib.
nampak tapi tidak dapat disentuh, hanya melihatnya dari layar monitor, baik itu handphone maupun media yang lainnya. Ya, media sosial. Nah, dalilnya nanti kita akan bahas. Nah, adab menggunakan media sosial, praktek menggunakan media sosial dan hikmahnya apa. Oke. Ada yang nggak punya handphone? Ada yang angkat tangan? Nggak ada. Semua punya handphone. Ya. Berarti semua bermedia sosial. Ada yang nggak punya media sosial? Apa trennya di sekarang media sosialnya? TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, oke, Telegram, Shopee, oke, ada sekarang kita bahas. Coba, yuk, dari media sosial, coba dilihat di depan. Yang pertama, sama ini apa yang kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Coba, katakan dulu, apa? Tadi, informasi, belajar, ada lagi sebelah sana? Apa? Baca Quran, aman dulu. Oh, keren yang punya ya. Media sosial baca Quran, ada lagi, masalah apa? Oke, alhamdulillah, ada lagi. Gunakan apa? Coba, media sosial gunakan apa? Nge-game. Lagi, pikir. Salawatan menggunakan salawat. Nonton drama. Menggunakan drama. Atau baca agama. Yang digunakan ustaz siapa? Ustaz dia. Ustaz enggak? Oke, ternyata. Nih, ternyata ini kita main ustaz yang luar biasa ya. Alhamdulillah tadi. Ada berapa? Masih bisa dibaca? Kebaca atau tidak? Selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? 1. Tadi TikTok. 2. Instagram. 3. Facebook. Telegram. Angkat tangan dulu coba. Telegram. Micet. Oke, YouTube. Yang ketiga, dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat dan dampak negatifnya? Angkat tangan dulu. Oke. Dari TikTok, Instagram, YouTube, oke. Apa? Kecanduan. Kecanduan jadi lupa waktu. Ya, salah satunya. Oke. Oke. Salah satunya adalah dampak negatif bermedia sosial, menggunakan media sosial yang berlebihan. Apa tadi? Kecanduan. Kecanduan. Ah, jadi membuat lupa waktu, Pak. Oke, kecanduan jadinya lupa waktu. Lupa waktu untuk apa? Untuk ibadah bisa menunda-nunda. Ibadah Ya, belajar. jadi tertunda. Belajar jadi tertunda. Nah, terus mandi, makan dan Mandi tertunda. lain sebagainya. Makan tertunda, tidur. Sukanya meniru. Jadi khawatir nanti FOMO, takut ketinggalan. Iya. FOMO, takut ketinggalan. Jadi selalu ikut tren. Apa trennya yang sekarang ada? Boleh coba Ananda boleh jelaskan. Tren yang sekarang lagi ini apa? Dan TikTok, Pak, TikTok. TikTok. Ya, Yang di positif. TikTok itu yang suka dilihat itu apa? Hah? Apa itu? Gerakan senam. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apalagi? Ceramah. Salawat. Ya, oke. Ternyata bagus ya. Lanjut. Lalu yang berikutnya, selain dampak negatifnya, kita akan bahas lagi pentingnya adab menggunakan media-nya. Apa pentingnya? Yang ada di pikiran kalian, ya, selalu kan media sosial. Dari bangun tidur, yang dicari handphone. Mau mandi, yang dipegang handphone. Mau masuk ke kamar mandi, yang dipegang handphone. Tapi bukan berarti di dalam kamar mandi juga pegang handphone ya? Pakai, Pak, pakai nopal. Hah? Ada juga. Di dalam kamar mandi pun juga pegang handphonenya. Ini akibat kalau tidak menggunakan adab. Jadi, nih, semua muter dalam bayangan dunianya adalah dengan media sosial, dengan berbagai banyak.
YouTube, Twitter, dan yang lain-lainnya tuh banyak sekali. Semua muter ada di sini semua. Oke, makanya kalian pun juga disebut anak digital. Lanjut. Bangun tidur sampai mau tidur. Media sosial berada dalam genggaman, betul? Nah, siapa yang ketika tidur pun sampai mau terlelap, itu handphonenya juga masih dipegang? Oke. Ketika bermedia sosial karena sudah masuk dalam dunianya, jadi seolah-olah kalau tertinggal alat komunikasi atau alat yang mengantarkan untuk ke media sosial, dunia media sosial, itu seolah-olah separuh nyawanya hilang. Berangkat ke sekolah, ketinggalan handphone, gelisah. Betul? Nah, ada di sini ada. Oke. Tuh. Tangan siapa? Tangan siapa? Tangan orang. Orang mana? Orang jauh, Pak. Oke, orang jauh. Media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, positifnya jika digunakan untuk berkomunikasi, silaturahim, maka akan terjalin jaringan yang baik pula. Baik informasi, ya, yang tadinya tidak tahu jadi mengetahui, yang tadinya belum paham jadi paham, yang tadinya jarak waktunya karena jauh, jarak tempuhnya jauh, karena adanya media sosial, jadi secepat kilat langsung sampai informasinya, betul? Kalau digunakan dengan baik. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, maka apa? Dan juga segala hal yang tidak benar pun juga akan cepat sampai. Omong kosong, berita yang belum tentu benar. Itulah makanya gunanya tetap dalam Islam diajarkan untuk bertabayun, ya, untuk tidak langsung begitu ada berita langsung diambil dan juga langsung ikut berpikiran, oh ini memang udah seperti ini. Ya, adab menghindari dari dampak negatif. Pengertian ada yang tahu? Ada. Wih, apa tadi, Wih? Adab itu Tingkah laku apa? positif. Kebiasaan, perilaku, tingkah laku. Apa? Think twice, Wih. Kebiasaan dan aturan tingkah laku yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan. Jadi adab itu adalah segala kebiasaan atau perilaku yang memiliki nilai nilai kebaikan. Kalau yang perilaku dan kebiasaan yang tidak mempunyai nilai kebaikan, berarti itu adalah maksiat yang mengandung unsur dosa, bukan mengandung unsur kebaikan. Bedanya. Oke, paham ya? Kalau adab itu mengandung unsur kebaikan. Kalau maksiat adalah perilaku yang mengandung unsur dosa. Segala sesuatu yang mengandung unsur dosa itu maksiat. Oke. Adab. Media sosial berbasis internet. Dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Surah Al-Hujurat. Ada yang bisa bantu baca untuk maju ke depan? Ananda Galang. Ya, oke. Ananda Galang boleh bacakan? Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبين ya Pak. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke, bagus ya suara galang ya. Iya, bacaan Al-Quran Masya Allah. Ada lagi yang mau baca Al-Quran? Oke, ya terima kasih anak-anak galang. Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Nah, bacanya. Dari ini adalah sumber hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum. Nah, hukumnya panjang pendeknya. Ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Jadi apa? Nah, telit. Jadi kalau ada yang menyampaikan suatu berita, maka harus diteliti terlebih dahulu. Jangan langsung percaya. Bukan berarti tidak mengajarkan, oh berarti suudzon sama orang. Bukan. Tapi di sini bukan berpikir yang tidak baik, namun apa yang disampaikan itu harus ditelaah dulu, diteliti dulu kebenarannya, sumbernya dari mana, supaya nanti, karena jika hal atau berita yang tidak benar itu kita sampaikan lagi kepada orang lain, secara otomatis makin banyak berita yang tidak benarnya ini, makin banyak terjaring oleh banyak orang, yang akhirnya kita pun juga zalim terhadap orang tersebut, yang akhirnya menyebarkan berita
tetap gini bangkunya. Oke, sudah? Sudah? Ya. Kelompok 1. Boleh? Ya. Langsung ya. Dengan jika nanti akan disampaikan cukup, berarti langsung mundur bergantian dengan teman yang lainnya. Ya. Langsung maju. Begitu disampaikan mengerjakan soalnya satu orang satu, nanti begitu sudah mengerjakan, oke, cukup, berarti langsung lari ke kelompoknya dan temannya yang berikutnya mengerjakan. Paham? Oke, bisa kita mulai? Ya, halo kelompok 1. Kertasnya ada di sini. Soalnya ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, oke ya. Ya, silakan persiapkan pulpennya masing-masing, pegang pulpennya. Halo. Hai. Oke, siap. Yuk. Yang pertama, udah pilih. Satu, dua, tiga, tiga, dua, satu, oke. Satu, oke. Salah ya. Ya. Dua, satu, ayo. Salah. Salah ya. Ya. Dua, satu, ayo. Tiga, dua, salah ya. Satu, beda. Salah, salah, salah. Oke, selesai. Jawabannya yang benar. Oke. Ya, boleh berdiri, Novel. Adab dari segi bahasa menunjuk kepada sesuatu yang sudah lama dilakukan dan sudah membudaya dalam kehidupan. Dari sini dapat diketahui bahwa makna dari adab adalah Jawaban yang benarnya? yang benar adalah kebiasaan. Jawabannya adalah kebiasaan, betul? Salah. Adab adalah Kebiasaan. iya, kebiasaan yang Kecuali- dilakukan. Oke, tepuk tangan jawabannya. Yang kecuali adalah Oke, lalu kelompok yang berikutnya untuk menjawab soal yang nomor 2. Boleh. Baca Pak ayat. Kan dibaca Pak. Enggak, langsung ke soalnya. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa apabila seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka kalian hendaknya meneliti kebenaran beritanya, Pak. Iya, kalau ada berita meneliti kebenarannya. Tepuk tangan untuk temennya misalnya. Ternyata pintar, oke, pandai. Kelompok yang berikutnya yang akan menyampaikan, ya, ini pegang. Udah baca. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa maksud muslim yang paling baik adalah dia seseorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Iya, seorang orang muslim yang lainnya adalah tidak terganggu dengan ucapan lisan maupun tangannya. Oke, tepuk tangan. Dan kelompok yang terakhir, coba untuk menjawabnya dan menyampaikan soal nomor 4. Oke, silakan. Panduan dalam menggunakan media sosial diantara adalah dalam hal wajib dalam ayat tersebut menggunakan kalimat materi dan media itu meneliti fakta atau benar dan langsung diterima, Pak. Ya, meneliti faktanya tidak langsung diterima. Oke. Ya. Terima kasih sudah menjawab. Untuk refleksi
beberapa pertanyaannya. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah kita selesaikan. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa dicatat ya, dan nanti bisa dipertanyakan dan kita akan diskusikan kembali. Ya. Apakah untuk di pembelajaran kali ini ada menggunakan media sosial masih ada yang bingung? Tidak, sudah paham semua ya? Berarti alhamdulillah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bijak dalam bermedia sosial supaya manfaat yang luas yang akan dijangkau, bukan mudorot yang luas yang akan disebarkan. Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan ini sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga akan banyak manfaat yang akan kita dapatkan lagi. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.